Waktu yang telah merotasi di sini begitu cepat, sulit untuk dipercaya dan kupercaya jika aku saat ini benar-benar membutuhkannya. Ludahku terpaksa kujilat lagi, meski itu memalukan, karena aku benar-benar membutuhkannya. Menjilat ludah dikutip dari aksararasa.blogspot.com. Halo sahabat semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa. Yang pasti usia kita terus bertambah. Dan jumpa lagi kita dalam kanal Sersan 2 Nofrizal Sadewa. Serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Dan dalam kanal ini kita tetap membahas hal-hal yang bagi orang mungkin remeh-temeh, hal kecil ya, tapi kita tetap melihatnya sebagai satu sisi yang perlu kita lihat. Ataupun bagi orang itu masalah besar ya, yang dianggap membahayakan atau segala macamnya, kita melihat dari sisi santainya. Kenapa? Karena setiap masalah punya sudut pandang, tergantung dari mana Anda memandangnya. Dan tadi kita buka dengan puisi berjudul Menjilat Ludah. Kenapa? Jijik. Memang ketika mendengar ludah saja orang sudah jijik. Kenapa? Karena ludah sudahlah bau, mengandung banyak bakteri yang memang ratusan, mungkin ribuan bakteri di dalamnya, dan itu berbahaya. Jadi wajar saja orang jijik. Nah, kalau sampai ada orang menjilatnya, jangan sampai. Tapi kini di sini kita membahas menjilat ludah bukan dalam arti denotasi, tapi dalam konotasi, dalam perumpamaan. Jadi ada banyak orang yang menjilat ludah. Memang bukan langsung menjilat air liurnya yang dibuang, ludah yang dibuang, tapi ya menelan kata-katanya sendiri, ya, melanggar sumpah yang pernah diucapkannya. Nah, itu kan bagian dari menjilat ludah. Atau mengambil kembali sesuatu yang sudah pernah dibuangnya, sesuatu yang pernah disia-siakannya. Itu kan sama juga menjilat ludah. Gimana? Betul gak? Jadi menjilat ludah itu sungguh dalam konteks yang sangat luas. Dan kita lihat sisi-sisi lainnya saja. Yang kulit-kulitnya saja, yang terlalu berat. Udah berat negara ini masalahnya. Jangan kita pikirkan pula. Kita pikirkan hal-hal yang simpel tapi berguna dan bisa kita pakai, ya, kita terapkan dalam menjalani kehidupan yang semakin tidak menentu sekarang ini. Balik cerita tadi menjilat ludah. Ada banyak orang gampang berkata, gampang berjanji, gampang mengucapkan, gampang menolak, dan gampang membenci. Itulah memang hakikat kita semuanya. Tapi ada yang memang bisa konsekuen. Tapi ada pula yang hanya sekedar kalau orang sana bilang lip service, sekedar di mulut saja. Kemudian dia mengambil lagi atau menjemput lagi, menarik lagi semua yang diucapkannya itu dengan 1001 alasan. Nah, kalau seperti itu apa? Sama kan dengan menjilat ludah? Jadi tidak terlalu jangan terlalu heran gitu. Kalau di masa sekarang justru hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya, ada banyak saat ini orang yang dengan gampang mengingkari janjinya, dengan gampang menelan kata-katanya. Ada yang berkata, saya kalau tidak diterima usulan saya akan keluar dari ruangan ini. Oke, dia keluar. Tapi besok keputusan diambil dia ikut juga. Artinya apa? Ya sama juga, bohong kan? Nah,
Ada yang mengatakan, saya kalau tidak diterima di sini, saya tidak akan pernah lagi kembali ke sini. Ya silakan, itu hak Anda kan. Tapi jangan sampai Anda mengotori lagi apa yang sudah Anda ucapkan, atau Anda harus menjilat lagi ludah yang Anda buang. Kenyataan berikutnya, Anda nggak perlu, Anda nggak pergi, Anda kembali lagi ke situ. Kalau itu yang terjadi gimana? Anda menjilat ludah sendiri. Ketika Anda menjilat ludah, ingat, ketika buka tadi, semua orang jijik melihat Anda. Begitu. Jadi jangan terlalu gampang mengucapkan, jangan terlalu gampang bersumpah. Apa yang intinya? Jangan terlalu gampang menilai, jangan terlalu gampang mengambil kesimpulan. Kenapa? Ya karena kelak kita dihadapkan pada kesimpulan itu sendiri. Syukur-syukur sama dengan penilaian Anda. Tapi kalau tidak, dan Anda masih tetap bersekutu di situ, Anda tetap bertahan di situ, itu kan artinya Anda menjilat ludah. Anda bilang tempat kerja Anda bobrok, nggak bagus, nggak bermutu, segala macam. Itu hak Anda, silakan. Tapi kalau Anda berkata seperti itu, konsekuensinya ya Anda menunjukkan Anda tidak suka. Kalau tidak suka, ya pergi dong. Artinya apa? Ya. Anda berani mengkritik, berarti Anda punya kemampuan. Anda mengatakan itu tidak suka, itu jelek, berarti Anda punya kemampuan itu lebih baik dari situ. Tidak ada komodir di situ. Cari tempat lain yang bisa mengakomodir kehebatan Anda. Kalau Anda teriak ini bobrok, ini jelek, ini negara jelek, tapi Anda tinggal juga di negara ini, pemerintah ini goblok, tapi Anda tetap juga mengampu. Itu sama aja Anda mengalungkan tali gantungan ke leher Anda. Jangan terlalu cepat berkata, cepat bernazar, cepat bersumpah. Kenapa? Ya itulah akhirnya. Kalau itu tidak terlaksana, tidak bisa Anda lakukan, orang akan jijik melihat Anda seperti orang melihat ludah yang sudah terbuang, atau orang melihat Anda seperti Anda menjilat air ludah yang Anda buang. Gimana? Begitulah memang kita. Ya, kita selalu seperti itu. Ya. Menjilat ludah ini sebetulnya hal yang berlaku jamak, artinya tidak bagi jenis kelamin tertentu. Siapa saja bisa. Perempuan, laki-laki, ya sama saja. Walaupun yang sering mengatakan bersumpah itu laki-laki. Saya laki-laki, pantang menjilat ludah sendiri. Emang perempuan suka menjilat ludahnya? Hati-hati kalau bicara. Enggak kan? Itu artinya berlaku bagi siapa saja. Nah itu kan, kalau udah kebablasan seperti itu, akhirnya Anda harus meralat lagi, Anda harus menjawab lagi. Jadi kenapa? Untuk menjilat ludah Anda ciptakan 1000 alibi, 1000 kebohongan. 1000 alibi harus dipertanggungjawabkan dengan 1000 alibi lainnya. 1000 kebohongan akan dipertanggungjawabkan dengan 10.000 kebohongan lainnya. Mana repot kan? Makanya ya jangan biasakan membuang ludah, jangan biasakan membuang kata, karena kelak akan kita telan sendiri. Dan ketika kita harus menelannya, itu sangat tidak enak bagi siapa saja, termasuk bagi Anda atau bagi orang yang memandangnya. Jadi hati-hati, jangan sembarang membuang ludah. Kalau kelak nanti Anda harus menjilatnya. Bagaimana? Anda percaya dengan saya? Atau Anda setuju dengan saya? Ingat, setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam, Indonesia.